Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Jadi pertama kita masuk ke dalam rumus dasar akar kuadrat, yaitu sifat-sifat akar ini dapat ditulis dalam persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kemudian untuk mencari akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Kemudian kita bisa mengetahui jenis-jenis akarnya tanpa menghitung akar satu persatu, yaitu dengan menggunakan cara diskriminan. Itu dapat ditulis dengan d sama dengan b kuadrat kurang 4 kali a kali c. Kemudian makna diskriminan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jika D lebih besar daripada 0, ini berarti memiliki dua akar real yang berbeda. Kemudian jika D adalah bilangan kuadrat, itu berarti akar rasional. Namun sebenarnya jika D bukan bilangan kuadrat, itu berarti akar irasional. Kemudian jika D sama dengan 0, itu berarti memiliki dua akar real yang sama atau biasa disebut dengan akar kembar. Kemudian yang ketiga yaitu jika D lebih kecil daripada 0, itu berarti memiliki akar-akar imajiner. Kemudian saya sekarang akan masuk ke dalam contoh soalnya yang pertama yaitu 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Jadi dalam soal ini sudah kita ketahui bahwa A itu adalah 2, kemudian B itu adalah 7, dan C itu adalah 6. Kemudian kita memakai rumus diskriminan yang tadi yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Jadi kita masukkan angka-angkanya, kemudian dapat hasil 49 kurang 48. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi dalam contoh soal ini itu berarti diskriminan lebih besar daripada 0. Jadi itu termasuk ke dalam bilangan kuadrat dan juga akarnya itu termasuk ke real dan rasional yang berbeda. Kemudian mengapa ini disebut sebagai akar real dan rasional itu berbeda? Yang pertama, akar disebut real jika akar kuadrat bisa dihitung dalam bilangan nyata. Jadi ini terjadi dalam D lebih besar daripada 0. Kemudian jika D sama dengan 1, itu berarti akar 1 sama dengan 1. Kemudian saya ambil contoh soal yaitu D sama dengan 9. Itu berarti akar 9 berarti adalah 3. Karena hasil akar kuadrat itu nyata, maka akar persamaan kuadrat itu real atau disebut sebagai nyata. Kemudian selanjutnya mengapa rasionalnya itu berbeda? Yang pertama itu bilangan rasional bisa ditulis dalam sebagai pecahan. Kemudian jika D sama dengan 1, itu berarti bilangan kuadrat sempurna. Sehingga akar 1 sama dengan 1. Karena 1 adalah bilangan bulat, maka itu otomatis adalah bilangan rasional. Kemudian ketika dipakai dalam rumus X sama dengan min B plus minus 1 per 2A, maka hasil itu pasti akan berdua pecahan biasa, jadi itu termasuk ke dalam rasional. Kemudian karena tanda plus minus juga, maka itu akarnya itu berbeda. Kemudian jika D lebih besar daripada 0, maka rumus kuadrat menghasilkan dua nilai. Yang pertama itu bisa menggunakan tanda plus, dan kedua itu bisa menggunakan tanda minus. Itu sebabnya mengapa akarnya itu berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu jika x kuadrat kurang 6x tambah 12 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus yang tadi, kemudian kita masukin bilangannya. Jadi hasilnya adalah 36 kurang 48. Jadi hasilnya adalah diskriminannya adalah dalam angka negatif, yaitu min 12. Karena ini adalah min 12 berarti D lebih kecil daripada 0. Jadi akar persamaan kuadrat di atas adalah imajiner atau tidak nyata karena ada bilangan negatifnya. Jadi sekarang saya akan masuk ke dalam contoh soal nomor 33, yaitu jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat kurang 19x tambah 9 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat-kuadrat yang baru yang akarnya itu adalah alfa akar beta dan beta akar alfa adalah. Maka untuk perhitungannya pertama kita menggunakan sifat akar persamaan kuadrat lama, yaitu dari x kuadrat kurang 19x tambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita akan menghitung jumlah akarnya, yaitu alfa tambah beta sama dengan min B per A, yaitu hasilnya adalah 19. Kemudian kita akan menghitung hasil kali akarnya, yaitu alfa kali beta sama dengan C per A, berarti hasilnya adalah 9. Kemudian untuk tahap kedua yaitu kita menentukan jumlah akar barunya. Jadi akar barunya adalah alfa akar beta dan beta akar alfa. Jadi untuk jumlah yaitu kita jumlahkan, jadi akar alfa akar beta tambah beta akar alfa, kemudian kita faktorkan. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan data hasil perhitungan tadi, yaitu untuk hasil kali akarnya adalah 9, dan kemudian saya faktorkan, jadi hasilnya adalah 3. Jadi akar dari alfa dan beta hasilnya adalah 3. Kemudian saya akan mencari untuk akar alfa tambah dengan akar beta, yaitu menggunakan kuadrat jumlah akar. Kemudian saya akan menuliskan rumus ini, kemudian masukkan angkanya, jadi hasilnya adalah 19 tambah 2 kali 3, hasilnya adalah 25. Jadi
akar alfa tambah akar beta hasilnya adalah 5. Kemudian maka jumlah akar barunya yaitu 3 dikali dengan 5 yaitu 15. Maka jumlah akar baru berarti 15. Kemudian saya akan menentukan hasil kali akar barunya yaitu kurung alfa akar beta dikali dengan beta akar alfa. Berarti hasilnya adalah 9 dikali dengan 3, maka hasil kali akar barunya itu adalah 27. Kemudian saya akan susun persamaan kuadrat ini menjadi kuadrat baru, yaitu rumus persamaan kuadrat yaitu x kuadrat kurang jumlah akar x tambah hasil kali sama dengan 0. Maka saya substitusi jadi x kuadrat kurang 15x tambah 27 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah persamaan kuadrat akar baru adalah x kuadrat kurang 15x tambah 27 sama dengan 0. Kemudian saya akan masuk ke dalam soal nomor 38, yaitu akar-akar persamaan x kuadrat kurung min m kurang 2 x tambah m tambah 1 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Maka nilai minimum dari bentuk alfa kuadrat tambah beta kuadrat kurang 4 kali alfa kali beta adalah, maka untuk yang pertama saya akan menggunakan rumus jumlah dan juga hasil kali akar, yaitu pada persamaan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi alfa tambah beta sama dengan min b per a, dan untuk hasil kalinya yaitu alfa kali beta sama dengan c per a. Kemudian jadi a nya itu adalah 1, kemudian b nya yaitu min kurung m kurang 2 sama dengan alfa tambah beta, berarti b nya adalah m kurang 2. Kemudian untuk yang c yaitu m tambah 1, berarti untuk hasil kalinya adalah alfa kali beta, berarti m tambah 1. Kemudian saya akan mengubah bentuk yang diminta. Jadi saya memakai rumus alfa kuadrat tambah b kuadrat sama dengan kurung alfa tambah b kuadrat kurang 2 alfa b kuadrat. Kemudian saya akan substitusikan. Jadi saya akan memasukkan nilainya yaitu m kurang 2 kuadrat kurang 6 kurung m tambah 1. Kemudian saya akan sederhanakan bentuk kuadratnya. Jadi m kurang 2 kuadrat kurang m tambah m kurung m tambah 1. Jadi m kuadrat kurang 4m tambah 4 sama dengan kurang buka kurung 6m tambah 6. Jadi hasilnya adalah m kuadrat kurang 10m dikurang dengan 2. Jadi ini adalah fungsi kuadrat untuk membuka ke atas, jadi pasti memiliki nilai minimumnya. Kemudian sekarang saya akan mencari nilai minimumnya, yaitu kita menggunakan rumus titik minimum, yaitu x min sama dengan min b per 2a. Jadi untuk b nya adalah min 10, jadi min 10 per 2, jadi min 10 per 2, jadi hasilnya adalah 5. Kemudian saya akan substitusikan m nya sama dengan 5, berarti f kali 5 sama dengan 5 kuadrat kurang 10 kali 5 kurang 2 sama dengan 25 kurang 50 kurang 2, berarti hasilnya adalah min 27. Maka jawaban akhirnya adalah min 27 dan berarti pada pilihan A. Jadi sekian dari presentasi saya, terima kasih.